warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Wilis Ferdiningsih MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Dwi Raisa juga dan juga dua teman saya yakni Deviani Hasibuan dan Erika Indri Vianasari akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi kami yakni pengembangan silabus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, silabus adalah kerangka unsur kursus pendidikan yang disajikan dalam aturan yang logis dan merupakan ikhtisar suatu pendidikan. Baik, langsung saja yang pertama yakni pengertian dari silabus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, silabus merupakan suatu kerangka unsur kursus pendidikan yang disajikan dalam aturan yang logis dan merupakan ikhtisar suatu pelajaran. Sedangkan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu dan juga sumber belajar. Di mana silabus dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun kerangka atau rencana pelaksanaan pembelajaran setiap kali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Silabus juga berperan penting dalam pengembangan kurikulum, di mana silabus dirancang sesuai dengan standar isi dan kondisi setiap sekolah. Sehingga silabus harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan juga karakteristik dari masing-masing sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu B, prinsip dalam pengembangan silabus. Silabus merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berisikan garis-garis besar materi pembelajaran. Untuk memperoleh silabus yang baik, maka dalam penyusunan perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ilmuwan. Keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat sekarang, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip ini mendasari pengembangan silabus baik dalam pilihan materi pembelajaran, strategi dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian penetapan waktu, strategi penilaian maupun dalam mempertimbangkan kebutuhan media dan alat pembelajaran. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. SK dan KD merupakan acuan utama dalam pengembangan silabus. Selanjutnya yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Dengan prinsip konsisten ini, maka pemilihan materi pembelajaran, penetapan strategi, dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sumber dan media pembelajaran serta diarahkan pada pencapaian KD dalam rangka pencapaian SK. Selanjutnya yaitu 5 memadai. Cakupan indikator, materi, kegiatan dan sumber pembelajaran serta sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian KD. Selanjutnya yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengembangan ataupun pengalaman belajar serta sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Nah, di samping itu, penggunaan media dan sumber belajar berbasis teknologi informasi seperti komputer, internet terus dioptimalkan tidak hanya untuk mencapai kompetensi, melainkan juga untuk menanamkan kebiasaan mencari informasi yang lebih luas kepada peserta didik. Selanjutnya ketujuh yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedelapan yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif ataupun afektif maupun psikomotor. Kemudian prinsip ini daya dipertimbangkan baik dalam mengembangkan materi dan kegiatan pembelajaran maupun penilaiannya. Poin yang ketiga yaitu ada komponen silabus.
Dan yang keempat ada materi pokok, merupakan materi yang harus dipelajari oleh peserta didik mencapai kompetensi yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Itu kegiatan belajar mengajar dapat memberikan pengalaman belajar dan melibatkan mental fisik. Dan seterusnya ada penilaian, merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data diri dari hasil belajar siswa. Ada alokasi waktu. Adapun alokasi waktu itu dibutuhkan untuk mencapai sebuah kompetensi. Mengalokasikan waktu dalam membuat